Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat kasih setia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna, yang terus Tuhan nyatakan. Waktu kita mau bersama-sama memuji, menyembah, mengagungkan, meninggikan Tuhan. Sebab dia Tuhan yang layak dipuji. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaanmu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap kebaikan-kebaikan yang terus kau nyatakan dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap Allah yang setia dalam hidup. Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Waktu kami memujimu, kami menyembahmu, kami meninggikan namamu. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran ajaibmu. Ajaibmu. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. 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 Ajaib Tuhan.
ajar Tuhan, ajar Tuhan, ajar Tuhan. Kami memuji karena kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari kemurahan, lebih dari bahwa lidah lebih dari hidupku, kemurahan lebih dari hidupku. Amen. Kemurahan lebih dari hidupku, bahwa lidah pujian kemurahan lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup. Kami memuji kebesaran-Mu, kami bersyukur buat kemurahan-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik,
teramat baik, tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Namamu ajaib, namamu besar, namamu berkuasa di bumi di surga. Semua bertekuk lutut menyembah, memuji, meninggikan nama Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Kami puji, kami sembah nama yang olehnya kami dapat selamat. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Kau Allah yang luar biasa bagi kami. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami tinggikan namamu, Yesus Tuhan. Ajaib, ajaib. Mulialah namamu. Mulialah namamu. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Engkau ya Allah. Kami sembah, kami sembah, kami puji. Haleluya, haleluya. Mulialah namamu. Mulialah namamu, Yesus Tuhan. Kepadamu hati kami percaya. Kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama. Engkau yang berkuasa di bumi di surga. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan.
Terpujilah, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur, syukur bagimu. Mulialah namamu, Yesus Tuhan. Mulialah namamu, ya Allah. Haleluya, haleluya. Ajaib engkau, ajaib engkau Tuhan. Engkau dahsyat, engkau hebat, engkau luar biasa. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya engkau. Hanya padamu, hanya padamu. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, kami sembah. Kau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagi yang percaya padamu. Sebab itu biarlah kau dapati hati kami percaya padamu. Berserah penuh, bersyukur dalam segala keadaan. Sebab percaya semua yang baik yang kau beri. Dalam segala keadaan yang kau izinkan kami alami. Kami mau berkata kau baik Tuhan. Sungguh baik. Teramat baik. Selamanya kau baik. Haleluya. Haleluya. Mulialah namamu. Terima kasih. Sebab engkau setia. Dan engkau tak pernah berpulang. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau jadikan. Aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku terserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya.
Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagi. Amin. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya Jiwa ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami mau terus berserah dalam tangan kasih kuasa. Kami berserah penuh ke dalam, sebab kami aman di dalam. Kami tenang karena janji-janji firman. Sebab itu kami mau terus pegang teguh janji firman, karena Engkau Allah yang setia. Suatu pagi hari kami buka hati kami ke firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam nama Yesus. Kami sambut firman. Haleluya. Amen. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita sampai ke kitab 1 Korintus pasal yang ke-9. Kalau yang kemarin Pak Heri sudah menjelaskan kepada kita bagaimana di pasal 8 Paulus menjelaskan topik tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Pasal yang ke-9 kemudian Paulus berbicara soal topik yang sepertinya jauh berbeda ya, tentang hak-hak sebagai rasul, hak-hak dan kewajiban sebagai rasul. Sepertinya tidak berhubungan, tapi kalau kita lihat nanti ternyata ada juga benang merahnya ya, ada hubungannya dengan pasal yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita di ayatnya yang pertama, hak dan kewajiban rasul. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus, Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami
seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kephas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan tintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian, sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemugahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku hidup memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang-orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain,
jangan aku sendiri ditolak. Ya, jadi dari pasal yang ke-9 ini kita bisa melihat bagaimana Paulus menjelaskan begitu rupa tentang hak-hak sebagai seorang rasul dan kewajiban sebagai seorang rasul. Ya, Eh, saya bertanya-tanya kenapa kira-kira Paulus tiba-tiba sepertinya berganti topik dari pasal 8 ke pasal yang ke-9 ini berbicara tentang hak dan kewajiban para rasul. Ya, dengan jelas kita melihat ada di pasal 3 ya dikatakan inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Jadi sepertinya ada sekelompok orang dari jemaat-jemaat di Korintus yang mengkritik Paulus ya. Eh, saya mencoba mencari beberapa referensi, kira-kira topik apa yang eh, mereka kritik tentang Paulus ya. Nah, salah satunya adalah mereka mengkritik soal keabsahan Paulus sebagai seorang rasul atau soal legitimasi Paulus sebagai seorang rasul. Mereka ada yang membanding-bandingkan Paulus dengan beberapa tokoh lain seperti tadi kita sudah lihat ada Kefas, ada Apolos, ya. Mereka mempertanyakan mengapa sepertinya Paulus ini tidak menunjukkan tanda-tanda eh, kemapanan sebagai seorang rasul, ya, pada zaman itu. Hal yang lain juga mungkin ada yang apa namanya mengkritik Paulus itu soal disebutkan soal eh, apa namanya pendanaan ya, soal mungkin soal donatur karena pada waktu itu pada zaman itu katanya zaman Yunani Romawi itu bila seorang pengajar itu biasanya seorang pengajar atau seorang filsuf itu memiliki orang kaya yang mendanai atau donatur yang mendanai. Nah, kita tahu bahwa Paulus tidak seperti itu. Dia memilih untuk bekerja sendiri, berbisnis sendiri. Kita tahu dia sebagai seorang pembuat tenda, ya. Nah, justru hal ini katanya menjadi bumerang bagi Paulus, ya. Justru pekerjaannya itu dikritik oleh jemaat yang di Korintus karena kalau dia benar-benar seorang rasul, seharusnya dia berani menuntut haknya untuk sebagai memiliki tunjangan untuk kehidupannya sendiri. Eh, Jangan-jangan dia tidak berani karena memang dia bukan seorang rasul yang sejati, bukan sebagai seorang rasul sungguhan. Dan pekerjaannya sebagai seorang pembuat tenda itu juga dikritik sebagai pekerjaan rendahan yang tidak pantas sebagai seorang rasul sejati. Ya, mungkin itu beberapa hal yang eh, kita duga bisa menjadi topik kritikan jemaat di Korintus pada waktu itu. Nah, di pasal yang ke-9 ini, Paulus mencoba membela diri ya. Nah, apa tujuan Paulus membela dirinya pada waktu itu dengan menuliskan pasal yang ke-9 ini? Tentu kita lihat dengan jelas ya, bukan maksud Paulus untuk meminta uang kepada jemaat, tetapi justru dia ingin memberikan sebuah teladan tentang apa? Tentang penyangkalan diri demi pemberitaan Injil. Yang pertama yang jelas ya, Paulus menjelaskan bahwa dia tidak mengambil haknya sebagai seorang rasul ya. Walaupun secara hukum ya, secara hukum-hukum Taurat tadi sudah dijelaskan ya dan secara prinsip-prinsip Tuhan ya, Paulus sebenarnya sangat berhak untuk menerima tunjangan untuk kehidupannya. Tadi kita lihat Paulus menuliskan beberapa analogi ya tentang lembu yang mengirik, ya, tentang prajurit yang berperang, tentang petani, kebun anggur, ya. Nah, semuanya itu menjelaskan bagaimana sebenarnya dia sangat berhak untuk menerima tunjangan kehidupannya bagi dirinya sendiri, ya. Nah, penjelasan Paulus juga membuat jemaat di Korintus harusnya mengerti bahwa dia berjuang bukan untuk hal-hal yang seperti itu, tetapi dia berjuang untuk upah yang lebih tinggi, yang lebih mulia. Tadi disebutkan bahwa bagi Paulus upahnya adalah
bahwa dia dapat memberitakan Injil tanpa upah, ya. Ini sebuah apa namanya, sebuah nilai atau sebuah prinsip yang cukup tinggi bagi seorang rasul seperti Paulus. Dan di ayat 22 sangat jelas dikatakan Paulus rela menjadi segala sesuatu bagi semua orang, ya, untuk melepaskan haknya agar justru dia bisa memenangkan semua orang, ya, berbagai lapisan orang, baik orang yang lemah, orang yang kuat, dan lain sebagainya, ya. Jadi itu tujuan Paulus menjelaskan eh, kepada jemaat di Korintus kenapa dia harus membela dirinya dalam hal ini. Tapi kita bisa melihat penjelasan Paulus ini begitu kuat, ya, begitu lengkap, begitu rinci, ya. Di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12 kita melihat ada beberapa analogi yang diuraikan atau yang dijelaskan Paulus kepada jemaat di Korintus dan tentu juga menjadi eh, pelajaran bagi kita, ya. Jadi Paulus menjelaskan eh, dengan cukup detail, dengan cukup kuat, ya, bahwa seorang pelayan Tuhan, ya, secara hukum dan secara logika berhak atas tunjangan hidup mereka masing-masing. Yang pertama, Paulus menjelaskan analogi tentang dunia militer, ya, tentang prajurit dan biaya perang. Dimanapun kita tahu bahwa eh, tidak ada seorang prajurit yang pergi berperang dengan biayanya sendiri, ya. Nah, prajurit berperang pasti dibiayai oleh negaranya, oleh bangsanya, atau minimal oleh komandannya, ya. Tidak ada prajurit yang berperang dengan memakai biaya sendiri. Nah, Paulus menganalogikan bahwa pelayanan itu adalah dunia peperangan rohani, ya. Kalau prajurit dunia ini aja dibiayai oleh negara, terlebih-lebih tentu prajurit Kristus, ya, tentu berhak mendapatkan biaya di dalam tugasnya sebagai seorang pemberita Injil, ya. Itu yang analogi yang pertama. Analogi yang kedua, Paulus menjelaskan tentang kebun anggur, ya, bahwa sudah menjadi hukum alam yang paling dasar bahwa pemilik atau pekerja kebun anggur itu eh, memiliki hak yang pertama untuk menikmati hasil kebunnya atau hasil panennya. Jadi Paulus menjelaskan bahwa jemaat Korintus itu adalah dalam tanda kutip kebun yang ditanam oleh Paulus, kebun yang dikerjakan oleh Paulus. Tentu adalah sangat wajar, ya, jika Paulus yang menanam kebunnya itu mengecap hasil dari kebun tersebut, ya. Jadi itu sebuah hukum alam yang sangat mendasar yang Paulus coba jelaskan kepada jemaat di Korintus. Kemudian juga sebagai penggembala ternak analoginya, ya, dikatakan bahwa zaman dulu bahwa gembala-gembala yang dipekerjakan untuk menggembalakan domba-domba, ya, diberi upah. Upahnya adalah hasil dari ternak itu sendiri, ya, baik susunya ataupun woolnya, ya, dari domba-domba yang digembalakannya, ya. Jadi Paulus berpesan kepada jemaat di Korintus, ya, bahwa sebagai gembala-gembala jiwa-jiwa, ya, dia tentu berhak atas kesejahteraan yang dihasilkan oleh jemaat tersebut, ya. Jadi dia menjelaskan analogi tentang penggembala ternak itu. Analogi yang lain disebutkan Paulus di pasal yang ke-9 ini tentang lembu yang mengirit, ya. Kita tahu tadi dikatakan jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, ya. Jadi dikatakan pesannya adalah kalau Tuhan saja peduli kepada seekor hewan, dalam hal ini lembu yang sedang bekerja keras mengirik gandum, mengirik ladang gandum, nah tentu, ya, betapa lebih bahwa Allah peduli pada orang-orang atau pada manusia yang memberitakan firman-Nya dengan sukarela, ya. Jadi Paulus ingin menjelaskan analogi tersebut kepada jemaat di Korintus dan tentu menjadi pelajaran juga bagi kita, ya. Dan yang terakhir Paulus menjelaskan analogi tentang taburan rohani dan tuaian duniawi, ya, di ayatnya yang ke-11 tadi dikatakan bahwa eh, jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu,
berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu, ya. Jadi Paulus mencoba membandingkan nilai-nilai antara hal-hal rohani yang tentunya bersifat kekal, ya, dengan hal-hal duniawi yang bersifat sementara seperti makanan, uang, ya. Dia berargumentasi, ya, berpendapat bahwa apa yang diberikan Paulus jauh lebih berharga daripada apa yang bisa diberikan oleh jemaat, ya. Jadi seandainya jika dia meminta tunjangan materi atau tunjangan kehidupan dari jemaat, ya, bisa saja, ya, tetapi sebenarnya itu bukan sebuah pertukaran yang seimbang, ya, karena bagaimanapun, ya, kabar tentang Injil atau nilai dari Injil itu jauh melebihi nilai-nilai materi bagi Paulus, ya. Jadi sekali lagi, ya, apa yang dijelaskan Paulus itu sungguh sangat kuat alasannya, bahwa sebenarnya sebagai seorang rasul dia sangat berhak untuk menerima tunjangan kehidupan dari jemaat pada waktu itu, ya. Jadi mengapa Paulus menjelaskan begitu detail, begitu rinci, ya? Dia berharap supaya jemaat di Korintus sadar, ya, dan tentu juga bagi kita yang membaca kitab pasal yang ke-9 dari 1 Korintus ini pada hari ini, ya, sadar tentang apa, ya, sadar bahwa secara logika manusia, ya, apakah itu secara militer, secara dunia pertanian, dunia penggembalaan, ya, Paulus sangat berhak menerima tunjangan kehidupan dari jemaat, ya, secara hukum Tuhan juga, ya, secara Taurat, ya, tadi tentang lembu itu, ya, dia juga berhak, bahkan secara keadilan yang eh, hukum tabur tuai, ya, dia juga berhak karena dia sudah memberitakan perkara-perkara rohani, ya, tentu dia berhak menuai hasil-hasil duniawi dari jemaat. Jadi semuanya itu dari sisi apapun dia sangat berhak sebagai seorang rasul menerima tunjangan kehidupan bagi dirinya sendiri. Tetapi poin utamanya, poin umumnya, nilai utama yang Paulus mencoba jelaskan kepada kita semua pada hari ini adalah bahwa di ayat 12, kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Nah, poinnya ini, ya. Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Ya, puncaknya tentu yang ingin Paulus jelaskan kepada jemaat di Korintus, walaupun dia sangat-sangat berhak untuk menerima tunjangan dari jemaat untuk kehidupannya, tetapi Paulus tidak mempergunakan haknya. Ya, Paulus melepaskan haknya. Inilah poin dasar atau poin utama, poin besarnya eh, yang bisa kita tangkap apa yang disampaikan Paulus di dalam 1 Korintus 9 ini, ya, bahwa dia menjelaskan begitu rupa tentang haknya sebagai seorang rasul, tetapi dia tidak mengambil haknya. Justru dia melepaskan haknya supaya Injil dapat diberitakan lebih jauh, supaya semakin banyak orang-orang eh, diselamatkan, ya, supaya dia juga memberitakan Injil dengan kemurnian hatinya, ya. Jadi eh, ini yang bisa kita pelajari, ya. Oleh karena itu, mari sekali lagi kita diingatkan, ya, bahwa sebagaimana Paulus melepaskan haknya, ya, Yesus Kristus juga melepaskan haknya. Kita bisa belajar dari Efesus 2 ayatnya yang ke-6 dan seterusnya, bahwa walaupun sebagai rupa Allah, ya, Allah tidak mempertahankan dirinya, ya, tetapi mengosongkan dirinya. Oleh karena itu, ya, hari ini sekali lagi Tuhan mengingatkan kita supaya kita melepaskan hak kita, tetapi kita berfokus pada kewajiban kita, ya. Pak Eri pernah mengajarkan kepada kita, ya, kalau kita fokus mengerjakan kewajiban kita, sebenarnya secara otomatis, ya,
Kalau kita masing-masing setiap orang berfokus pada kewajiban kita, maka secara otomatis kita akhirnya justru menerima hak-hak kita yang pantas untuk kita. Oleh karena itu, jangan kejar haknya, ya, jangan tuntut haknya, tapi justru mari kita fokus mengerjakan kewajiban kita masing-masing. Nah, kita percaya kalau memang itu hak kita, itu tidak akan lari kemana-mana, ya, pasti Tuhan akan berikan kepada kita. Itu yang bisa saya sharingkan pada pagi ini. Saya kembalikan kepada Pak Heri untuk melengkapi. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Oke, terima kasih Pak Ramli. Jadi pagi hari ini kita belajar dari Paulus. Ya, karena seperti Paulus pernah katakan, ikutilah teladanku karena aku mengikuti teladan Yesus. Tadi yang Pak Ramli juga sudah sampaikan ayatnya dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat 9. Yesus juga melepaskan haknya, tidak mempertahankan haknya, kesetaraannya dengan Allah. Makanya Paulus kalau hanya urusan untuk makan, minum, hak dapat PK kalau zaman sekarang, itu udah nggak sebanding dengan Yesus. Yesus hak kesetaraannya dengan Allah saja Yesus mau lepaskan untuk kita. Jadi Paulus itu ya pribadi yang benar-benar meneladani Yesus dengan kerendahan hati. Karena seperti yang Pak Ramli tadi katakan ya seakan-akan kalau kita baca sepintas 1 Korintus 8 dan 1 Korintus 9 kan kok beda jauh. Padahal itu ya masih satu penjelasan benang merah. Karena kan Paulus mati ego, Paulus rendah hati. Sehingga kalau di bagian ayat-ayat di bagian bawah di pasal 9 kan menempatkan dirinya itu menyamakan dengan siapa dia berhadapan. Sehingga kalau di pasal 8 soal makanan, bahkan Paulus katakan, kalau memang gara-gara makanan, yang tadi di ayat yang keempat katakan, duh kami kan sebenarnya berhak makan minum. Apalagi dengan tingkat pemahaman. Toh makanan itu cuma masuk mulut, terus ke perut, maaf, buang di jamban, dan hanya ada satu Allah, tidak ada Allah yang lain. Kami punya hak untuk itu. Tapi Paulus nggak mempertahankan hak itu. Karena seperti apa yang ditulis kemarin di 1 Korintus pasal 8 ayat yang pertama, pengetahuan itu harus diimbangi dengan yang namanya kasih. Nah, kasih itu pasti rendah hati. Sehingga hari ini Paulus jelaskan sebenarnya dia punya hak untuk mempertahankan pengetahuannya. Bukan hanya soal makan minum, tapi sampai hal-hal yang lain-lain. Tetapi hari ini ya kita belajar, terkadang setiap kita memang punya hak. Tapi ya seperti prinsip yang tadi Pak Ramli ingatkan yang berkali-kali saya katakan. Sebenarnya ketika kita fokus saja lakukan kewajiban masing-masing, ya otomatis kita terima hak kita. Kalau Paulus melakukan kewajiban memberitakan Injil, jemaat melakukan kewajibannya memenuhi kebutuhan hidupnya para rasul. Ya sudah, Paulus terima haknya, jemaat juga terima haknya, digembalakan oleh para rasul, diajar oleh para rasul. Nah, tapi hari ini sekali lagi kita belajar. Karena sekali lagi prinsip yang berkali-kali saya harus ingatkan, firman itu untukku. Firman Tuhan itu bukan untuk orang lain. Firman Tuhan itu untukku. Nah, masalahnya banyak orang lebih suka firman itu untuk orang lain. Nah, ini cocok nih untuk dia nih. Mulai dari istri, kalau dengerin khotbah atau suami, kalau dengar kalimat tuh, dengar tuh. Nah, kalimat yang sederhana itu tuntutan sudah. Ketika kita tahu, wah firman Tuhan ini memang kita tahu nih, istri kita cerewet nih. Terus firman Tuhan katakan, hendaklah engkau menjaga kata-katamu lemah lembut. Ya sudah, biarin istrimu yang dengar. Biarin istrimu yang praktek. Nggak usah kita sok-sokan. Tuh, dengerin. Nah, seakan-akan kita yang hebat dan istri kita yang terhakimi. Nah, tapi hari ini yang kita belajar dari Paulus. Dia punya hak sebagai rasul. Seperti yang Pak Ramli tadi katakan. Biasanya ada tim supportnya. Ya seperti kalau Bapak Ibu pernah baca kan, waktu Yesus pelayanan saja ada tim support. Ada Susana, ada istri pembesar-pembesar yang melayani mereka dengan harta mereka. Jelas. Nah, tetapi ya hari ini kita belajar.
Seperti Paulus belajar kepada Yesus hingga Yesus katakan, aku nggak punya tempat untuk meletakkan kepalaku. Burung aja masih punya sarang. Serigala aja masih punya liang. Nah, aku enggak. Nah, tapi Yesus lakukan dengan keteladanan hidup. Nah, hari ini ya kita belajar Bapak Ibu. Bahkan ada satu prinsip, kalau Bapak Ibu nanti juga dapatkan eh, video renungan hari ini, ada prinsip yang saya ajar di ayat 16. Sehingga Paulus katakan gini, kalau aku memberitakan Injil, aku nggak punya alasan untuk memegahkan diri, apalagi untuk menuntut hak. Kenapa? Ya karena itu adalah keharusan bagiku. Justru celaka kalau aku nggak memberitakan Injil. Dan apa upahnya? Ya aku bisa memberitakan Injil saja itu sudah upah bagiku. Itu keren banget Bapak Ibu. Nah prinsip yang sama tentu bukan hanya bicara tentang memberitakan Injil Bapak Ibu. Saya sampaikan di renungan harian di video, kalau kita bisa melakukan firman, nggak usah sombong Bapak Ibu. Memang kita diciptakan dengan potensi sebagai ciptaan baru dalam Kristus untuk melakukan hal itu. Sama seperti kalau burung bisa terbang, nggak usah sombong. Karena memang burung itu diciptakan dengan potensi untuk terbang. Justru abnormal, justru menyedihkan kalau dia nggak bisa terbang. Atau ikan, kalau dia bisa berenang di lautan, di sungai. Dia nggak perlu sombong, karena memang dia diciptakan dengan potensi seperti itu. Justru abnormal dan menyedihkan kalau dia tidak bisa berenang. Nah sama, kalau kita orang Kristen bisa melakukan firman, itu normal Bapak Ibu, wajar, nggak usah sombong. Justru kalau kau nggak melakukan firman, itu abnormal, itu menyedihkan kekristenanmu. Nah ini prinsip yang harus kita sadari. Jadi kalaupun berkali-kali saya katakan, kalaupun kita melakukan firman, bukan supaya diberkati Tuhan, sehingga kita punya hak untuk menuntut Tuhan. Tuhan, aku sudah beribadah nih, berkati ya. Tuhan, aku sudah melayani, tolong ya. Enggak Bapak Ibu, memang kita udah didesain seperti itu. Makanya Paulus punya pemahaman, ya dia nggak perlu menuntut hak dia. Walaupun mungkin secara standar umum, iya dia punya hak itu. Tapi mari fokus lakukan saja bagian kita. Karena Tuhan itu sudah terbukti, teruji, dia setia, dia melakukan bagiannya. Ketika kita melakukan firman Tuhan, otomatislah Tuhan menggenapi janji firman-Nya. Jadi mari benahi sikap hati kita di dalam perjalanan kekristenan kita. Tapi ya kata kuncinya mati ego Bapak Ibu, rendah hati. Dan mulailah prakteknya di mana? Di rumah tangga kita, suami istri, orang tua, anak. Ketika kita sama-sama mati ego, rendah hati, fokus lakukan bagian kita, nggak menuntut sedikit pun, nggak ada tuntutan. Hidup kita ini akan normal. Wajar, memang harus seperti itu. Karena kan Paulus kepada jemaat Efesus pasal 2 katakan kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah sediakan. Artinya potensi itu Tuhan sudah taruh dalam hidup kita, Tuhan sudah sediakan. Jadi kalau kita udah jadi orang baik, itu wajar. Walaupun seperti saya katakan, waktu anak kita pertama kali bisa tengkurap saja, wow, heboh. Tapi ketika besoknya lagi dia tengkurap-tengkurap, ya wajar, memang dia punya potensi untuk tengkurap. Bukan setiap kali tengkurap, wah heboh. Terus nanti dia mulai duduk, mulai merangkak, mulai jalan, mulai ngomong, mulai melakukan aktivitas. Biasa aja. Jadi kalau kita bisa melakukan firman, itu biasa aja Bapak Ibu. Memang potensi kita untuk melakukan itu. Ada Roh Kudus, ada potensi yang Tuhan sediakan. Nah, yang abnormal, yang menyedihkan kalau justru kita nggak bisa melakukan. Dan ketika kita melakukan, ya memang itu wajar, sesuatu yang normal. Karena ada potensi. Jadi, ya nggak usah nuntut-nuntut. Nah, seperti itu. Jadi, wow, kita belajar dari Paulus. Makanya Paulus dengan berani katakan, ya ikutlah teladanku. Seperti aku ikutin teladan Yesus. Dan dalam hal ini, hari ini seperti yang Pak Ramli berkata ulang-ulang dari tadi, ini bicara tentang pelepasan hak. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sadar, mati ego, dan dia hidup rendah hati. Aku hidup bukan aku lagi, kata Paulus nanti kepada jemaat di Galatia. Nah itulah kekristenan. Ayo kita lakukan hal itu.
Dan pasti kita mampu. Kenapa? Karena kita punya potensi itu yang Tuhan sudah taruh. Dan kalau kita bisa melakukan, nggak usah sombong Bapak Ibu. Nggak usah sombong. Walaupun mungkin secara umum orang akan puji kita. Tapi jangan sampai makan puji kata orang. Itu bisa bahaya, nanti kita bisa terbang dan terjatuhnya sakit banget. Jadi mari rendah hati, mati ego, lakukan. Memang secara daging nggak enak. Bayangilah dengan orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Ini bukan bunglon Bapak Ibu, bukan. Tapi bisa memahami orang dengan pemahaman yang berbeda dengan dia. Itu kan perjuangan nggak Bapak Ibu? Memahami orang yang beda pemahaman dengan kita. Oh, itu nggak gampang. Itu dibutuhkan kerendahan hati. Jadi mari Bapak Ibu praktek kebenaran ini. Oke, terima kasih Pak Ramli buat sharing firman-Nya. Mari Bapak Ibu lepaskan hak kita, jangan tuntut. Karena ketika kita melepaskan hak kita lah kita menerima. Karena kita melakukan kewajiban kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Kalau Bapak Ibu ada yang mau tambahkan, silakan. Hari ini, kalau Joni, siapa yang berdoa? Kok Buyung? Kok Buyung ya? Oke, silakan Kak Buyung. Nanti ditutup oleh Pak Ramli. Bapak terima kasih. Ada Kak Buyung? Oke. Bapak terima kasih buat pagi ini kami bersyukur. Kami mau bersatu hati, mau berdoa buat Pak Ramli yang telah menyampaikan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Pakai hidupnya, pakai lidah bibirnya, terus selalu memberitakan firman-Mu, sehingga setiap orang yang mendengar boleh percaya dan datang kepada Engkau Tuhan. Berkati juga istrinya, semakin hari memampukan menjadi penolong bagi Pak Ramli Tuhan. Berkati juga anak-anaknya, pekerjaannya Tuhan, di mana Pak Ramli berada, dia selalu menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat setiap anggota Koram Dio Tuhan, yang hadir pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah setiap kami yang mendengar firman-Mu Tuhan, boleh melakukannya dan mempraktekannya dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami juga boleh menjadi berkat bagi keluarga besar kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Ungku Wijaya Tuhan. Biarlah Engkau boleh memberkati kesehatannya. Semakin hari semakin Kau sempurnakan ya Bapak. Pakai hidupnya Tuhan. Untuk menjadi berkat juga bagi orang banyak Tuhan. Dalam setiap kehidupannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga besarnya yang merawat Pak Ungku ya Tuhan, sehingga mereka Engkau beri kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Berkati juga setiap makanan, minuman, obat-obatan yang dia konsumsi Tuhan, semuanya boleh mendatangkan kesehatan bagi tubuh jasmani itu. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat Ibu Dorcas ya Tuhan. Semakin hari Engkau semakin pulihkan kesehatannya lewat setiap proses kemoterapi, apapun yang dokter berikan ya Tuhan. Semuanya mendatangkan kesehatan, pemulihan bagi tubuhnya Tuhan. Beri hikmat untuk setiap dokter yang menanganinya ya Tuhan. Sehingga semakin hari dia boleh semakin pulih ya Tuhan. Semakin sempurna kesehatannya Bapak. Berkati juga anak-anaknya, usaha pekerjaannya ya Tuhan. Kami serahkan Ibu Dorcas ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga pagi ini mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin kami, presiden, wakil presiden, sampai jajaran terendah ya Tuhan. Beri mereka hikmat dan hidup takut akan Engkau. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan, semuanya mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa yang baik dalam surga, karena Tuhan telah mengurapi, memberkati persekutuan kami pada pagi ini lewat koram dio kami bersama-sama. Kami telah memuji, memuliakan, meninggikan namamu, bersyukur atas kebaikanmu dalam hidup kami. Kami juga telah mendengarkan renungan firman yang boleh kami dengarkan pada pagi ini. Ajar kami untuk mengikuti teladan Paulus, sebagaimana dia telah mengikuti teladan daripada Yesus Kristus Tuhan yang tidak mempertahankan haknya. Kami bersyukur Tuhan, biarlah hidup kami demikian. Kami terus melepaskan hak kami dan fokus pada kewajiban-kewajiban yang perlu kami lakukan. Pimpin dan berkati terus hidup kami sepanjang hari ini. Kami percaya ketika Tuhan bersama-sama dengan kami mengurapi dan menolong kami, maka apapun yang kami kerjakan boleh Tuhan buat berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Dan akhirnya kami boleh terima berkat yang daripada Tuhan, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Pak Eri, Ya.